ibu saya menyerahkan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Makanya sudah sepantasnya anak-anaknya semua mendedikasikan hidupnya itu untuk orang tuanya, untuk ibu saya terutama gitu. Makanya saya sendiri sampai mati sampai mungkin ibu saya nanti dipanggil untuk kembali, ya saya pengen berada di sampingnya gitu. Ya intinya hidup saya itu formalitas mas, formalitas dalam artian ya saya selain menuruti apa yang sudah Allah perintahkan, saya juga mengikhtiarkan terhadap sesuatu yang ibu saya inginkan. Dan ibu saya sangat menginginkan kepada saya untuk menjadi seorang pengusaha, agar bisa membantu banyak orang. Makanya ya luar biasa lah ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahkam, umur saya 25 tahun. Saya adalah founder dari Bodo Grow Farm. Kalau secara filosofi, Bodo Grow Farm itu berarti filosofinya adalah saya berniat berwirausaha dengan lapang hati gitu. Makanya filosofi dari Bodo Grow itu sendiri seperti itu. Kalau dari segi usahanya sendiri gitu ya, Bodo Grow Farm ini melaksanakan 4 hal. Pertama dari breeding, yaitu pengembangbiakan, yang saat ini Bodo Grow Farm sendiri rata-rata itu di domba Garut. Kenapa milihnya domba Garut? Karena memang dari segi ekonomi dan kualitas ternaknya itu lebih bagus daripada lokal sebetulnya gitu. Makanya saya pilih di jenis Garutan. Yang kedua itu ada di fattening atau penggemukan. Nah, kita Bodo Grow Farm sendiri itu melaksanakan fattening ketika momen-momen tertentu mas, ketika momen Idul Adha atau ketika memang ada kerjasama di sektor akikah dan hal yang lain atau sektor kuliner. Yang ketiga itu ada di trading, kita jual beli juga mas gitu, jual beli ternak, jual beli sapronak, itu kita juga melaksanakan itu. Yang keempat itu tadi konsep wisata edukasi, kita sebetulnya ya untuk orang belajar ke sini ya monggo gitu, silahkan aja. Tapi memang ketika ada beberapa kegiatan gitu ya kita laksanakan, pasti ada investasinya. Investasinya itu sebetulnya kita tidak terlalu profit oriented terhadap pembelajarannya, tapi terhadap pelayanannya memang pasti ada sesuatu hal yang berbeda mas gitu. Nah itu yang membedakan dari segi nominal investasinya. Kalau bicara kurang mampu, saya sudah menghidupi diri saya sendiri itu sejak SMA. Jadi sejak SMA itu saya sudah nggak dikasih uang jajan gitu, bahkan dari SMP pun ya morat-marit lah gitu. SMA ketika memang saya menyadari bahwa ibu saya itu agak kesulitan memberikan bekal gitu, bekal uang untuk saya sudah dari awal SMA itu saya sudah nenteng snack mas. Saya simpen biasanya di belakang kelas gitu ya. Jadi teman-teman biasanya ngambil gitu, dan setiap pulang sekolah mereka bayar mas gitu. Jadi itulah yang saya menghidupi diri saya sendiri itu dari situ. Selama SMA juga saya pernah jadi satpam sekolah, salah satu sekolah. Jadi saya pulang ketika kelas 2 waktu itu, kelas 2 SMA, saya pulang itu nggak ke rumah, tapi saya jaga sekolah, jaga malam gitu. Setiap pagi saya bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu bentuk keprihatinan saya sebetulnya ya gitu, dengan situasi kondisi keluarga yang memang ya saya sendiri kalau tidak seperti itu saya nggak akan sekuat ini mungkin ya gitu, dan nggak akan pada saat itu memang saya nggak bisa menghidupi saya sendiri gitu. Nah memang didorong dari situasi seperti itu ya dinikmati lah gitu, seperti itu. Kalau berbicara dari segi background, mungkin background pendidikan saya itu lulusan pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Memang cukup jauh dengan apa yang saya geluti hari ini, tapi justru memang itu awal dari perjalanan saya saat ini gitu. Jadi saya lulusan UGM, pariwisata UGM. Kalau berbicara background, memang background keluarga gak ada yang pengusaha, semuanya itu guru mas gitu. Kakak saya juga guru, mungkin adik saya juga masih kuliah sebetulnya, tapi memang gak ada kecenderungan untuk menjadi seorang pengusaha sebetulnya gitu ya. Memang kalau saya sih mendobrak dari tradisi keluarga ya gitu sebagai salah satu wirausaha gitu. Salah satunya wirausaha di bidang peternakan domba.
Kalau dari latar belakang keluarga, saya latar belakangnya keluarga yang kurang mampu. Ibu saya single parent. Ketika saya masih kecil, saya sudah ditinggalkan oleh ayah saya. Dari semenjak SMA, saya beasiswa, kuliah pun saya beasiswa. Beasiswa waktu itu beasiswa bidik misi. Jadi memang ibu saya ini sangat concern terhadap pendidikan anak-anaknya. Jadi masalah pendidikan sesuatu hal yang utama gitu. Saya waktu itu justru malah berpikir untuk nggak melanjutkan kuliah. Tapi luar biasa, ibu saya sangat menentang waktu itu. Beliau bilang mau kemanapun usahakan gitu. Ya memang pada saat itu dari segi memang saya pertimbangannya adalah finansial gitu, seperti apa nanti saya harus kuliah seperti itu. Tapi memang alhamdulillah saya juga bertemu dengan guru-guru saya yang memfasilitasi itu gitu ya, memfasilitasi banyak peluang untuk pendaftaran gitu ya, pendaftaran masuk ke jenjang kuliah. Salah satunya adalah ke UGM gitu. Saya waktu itu daftar ke banyak hal. Memang di UGM sendiri ada jalur khusus waktu itu, kebetulan ada jalur khusus orang untuk kurang dari segi finansial. Dan saya daftar lewat situ mas. Jadi saya kuliah di UGM itu bayar pendaftaran hanya Rp10.000 waktu saat itu. Jadi pendaftarannya Rp10.000 mas. Justru ya saya juga daftar dari jalur yang lain gitu ya. Yang dia berapa ratus ribu gitu ya. Lebih mahal memang. Tapi justru yang saya membuat keterima itu yang Rp10.000 itu tadi mas. Makanya luar biasa itu ketika pengumuman itu. Saya masih ingat banget itu malam gitu ya. Kita masih tidur. Ada pengumuman dan luar biasa itu. Saya sampaikan, "Mah, saya keterima di UGM," dan ibu saya langsung, wah luar biasa lah, terharu dan nangis gitu. Ibu saya itu luar biasanya ibu saya ketika dia di tahap yang merasa saya nggak mampu untuk membiayai ketiga anaknya gitu ya. Membiayai 3 anaknya. Beliau itu pada saat itu justru malah membiayai orang lain untuk sekolah mas. Itu luar biasa, saya baru tahu itu beliau tuh bertransaksi dengan Allah gitu, bahwa saya dengan keterbatasan beliau mungkin ya, saya sudah menyadari bahwa mungkin saya kesulitan untuk membiayai anak-anak saya secara akademik. Saya tahu betul gaji ibu saya itu gajinya nggak sampai jutaan, bahkan 1 juta pun 1 juta waktu itu ya, 1 juta bahkan lebih 1,5 juta. Dan bagaimana bisa membiayai anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi semuanya gitu kan, itu sangat luar biasa. Tapi waktu itu saya ngobrol dengan ibu saya, justru ibu saya bilang bahwa ternyata amalan beliau ketika saat jadi guru itu justru malah ngebayarin orang itu sekolah dengan niatan bahwa ya Allah, saya bantu anak ini untuk belajar, tolong bantu anak saya, dan itu kebukti mas, luar biasa. Kakak saya dan adik saya itu dari SMA dan kuliah itu beasiswa semua. Dari situ saya melihat bahwa ya memang peran ibu saya itu bertransaksi dengan Allah itu luar biasa. Makanya jangan takut gitu ya untuk bertransaksi. Meskipun dari segi keterbatasan, tapi bisa menghantarkan anak-anaknya untuk kuliah. Bahkan tetangga semua pun nggak ada yang percaya mas sebetulnya. Orang tua saya itu dengan kondisi orang tua saya, dengan kondisi dari keluarga saya juga gak ada yang percaya ketika bicara seorang guru honorer bisa mencekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi semua. Bahkan kakak saya di S2 mas, S2 di UIN, saya di UGM, dan adik saya juga di UGM mas. Itu luar biasa, itu berkat ya. Jadi dari segi ekonomi memang kurang, tapi beliau melakukan sesuatu yang memang Allah ridho gitu ya. Allah memberikan jalannya dengan amalannya seperti itu waktu mas gitu. Ketika saya tanya, saya tahu betul mas, ibu saya itu guru honorer, dari rumah itu perjalanannya sampai 40 menit. Saya nganterin beliau sampai di motor itu, saya sempat nangis gitu. Merasa bahwa setiap hari itu perjuangannya luar biasa gitu. Bahkan ketika pas gajian saya bilang, ya beliau nggak diambil gajinya mas, maksudnya sebagian dari gaji beliau nggak diambil. Ya ternyata kebukti mas, kayak gitu. Dan kami sebagai anak-anaknya, kakak saya, adik saya, ya mendapatkan manfaat dari amalan terbaik dari ibu saya, seperti itu. Saya sendiri mas, kenapa saya berani bertaruh untuk bakti pada ibu saya, karena ya mungkin dari segi amalan pribadi saya itu ya mungkin seberapa sih mas, tapi saya merasa bahwa ya memang yang kemudahan saya gitu ya, perjalanan hidup saya memang dari orang tua saya. Ya, memang saya sangat berterima kasih ke orang tua saya telah mendidik anak-anaknya menjadi sosok yang berhasil, insya Allah itu ya, luar biasa.
Luar biasa ketika saya pertama kali ke Jogja itu saya dihantarkan dengan kakak dan ibu saya pakai motor mas di Sukabumi ke Yogyakarta bertiga waktu itu nganterin saya kuliah pakai motor mas. Itu luar biasa perjalanannya. Itu pertama kali saya ke Jogja itu diantarkan oleh orang tua dan kakak saya pakai motor. Pada saat itu ibu saya meminjam uang mas ke bank waktu itu. Selain untuk melunasi sesuatu hal waktu itu, beliau sisihkan sebagiannya untuk saya kuliah. Waktu itu saya ingat betul bahwa ibu saya memberikan saya waktu itu 3 juta mas di awal saya kuliah. Itu dengan ketidakpastian setiap bulannya saya harus dikasih. Itu luar biasa makanya. Tapi satu sisi saya tahu bahwa ibu saya waktu itu meminjam uang ke bank untuk pertama kali saya kuliah gitu. Waktu itu beli peralatan dan sebagainya. Dari situ ya makanya saya dari awal semester 1 makanya gini mas. Saya sebetulnya waktu itu pas kuliah itu pengen aktif di organisasi dan lain sebagainya. Tapi saya udah mikir mas gitu. Ini kalau saya aktif di organisasi untuk kehidupan saya aja luar biasa gitu ya. Makanya waktu itu dari awal semenjak awal saya kuliah saya sudah menyadari bahwa ya saya harus menghidupi diri saya sendiri. Jadi waktu itu semester 2, waktu itu memang guru saya, murabi saya bilang tahu betul bahwa saya ini pengen jadi pengusaha. Jadi awal perjalanan saya ke dunia peternakan itu diawali dari perintah guru saya gitu. Guru ngaji saya waktu itu murabi saya bilang antum harus ikut kegiatan ini. Saya lihat kegiatan pembekalan pasca kampus. Ini sebenarnya kegiatannya buat pasca kampus mas gitu ya. Tapi waktu itu guru saya bilang antum harus ikut katanya. Ya ikut aja gitu. Ya sudah saya sambil nawatona waktu itu ikut gitu ya. Dari situ saya ikut. Ya saya waktu itu paling muda mas. Asli 2017 orang lain itu udah mau lulus gitu ya. Itu pembekalan untuk orang pasca kampus. Saya baru baru tahun pertama saya disuruh ikut sana. Tapi di situ perjalanannya saya ketemu dengan satu narasumber namanya Ibu Vita Krisnadewi. Beliau owner Sinatria Farm Yogyakarta. Di situ beliau bercerita bahwa beliau punya sebuah peternakan, di mana ketika beliau punya peternakan itu beliau juga memfasilitasi siapapun masyarakat gitu ya untuk belajar di sana. Dari situ saya lihat wah ini kayaknya bisa nih salah satu peluang saya untuk belajar. Ketika ketika acara itu selesai, saya datengin mas itu Ibu Vita itu, Bu, saya minta kontaknya waktu itu dan saya bilang, Bu, saya ingin belajar waktu itu. Saya ingin belajar, saya nggak kepikiran untuk kerja waktu itu. Intinya saya ingin belajar gitu. Dan beliau sangat welcome gitu ya. Datang aja main ke farm dan di hari kemudian saya silaturahim ke Sinatria Farm waktu itu. Ketika saya hubungi beliau, Ibu Vita juga bilang lagi cari pekerja katanya gitu ya, lagi cari pekerja. Saya menawarkan diri waktu itu. Saya menawarkan diri gimana kalau ini saya aja gitu. Ya memang nggak besar tapi memang satu sisi ya minimal waktu itu ketika saya situasinya kerja ya saya juga dapat ganti untuk bensinnya karena cukup jauh mas. Jadi dari kampus saya gitu ya dari asrama waktu itu ke Pakem Sleman itu sekitaran 35 sampai 45 menit waktu itu. Sekali balik itu cukup panjang gitu. Makanya ketika itu Ibu Vita bilang saya lagi butuh karyawan, ya saya menawarkan diri. Dan disitulah awal dimana saya mengenal tentang dunia peternakan mas. Ketika saya kerja di farm, Sinatria Farm sebagai anak kandang. Saat itu memang saya mengawali anak kandang itu ya karena saya sudah terbiasa dengan situasi apapun gitu ya. Memang anak kandang itu pertama ya harus bersihkan kandang gitu ya, ngarit dan lain sebagainya itu memang sesuatu hal yang melelahkan saya akui di bidang peternakan itu ya tadi sanitasi dan sebagainya. Jadi saya tiap pagi itu jam 5 pagi itu jam 5 atau setengah 6 itu saya udah berangkat mas dari asrama, saya udah pamit dari asrama berangkat ke Sinatria Farm. Saya langsung bersihin kandang itu semua kandang dan lain sebagainya. Terus juga saya ngarit. Saya bersihin intil, saya bersihin urin dan lain sebagainya. Saya juga ngarit untuk ternaknya gitu. Selama 2-3 jam biasanya saya ingat jam 9 atau jam 10 saya udah pulang ke asrama gitu. Itu kegiatan saya di farm. Oh ya. Sebetulnya selama saya kuliah juga saya itu kerja nggak cuma satu mas gitu. Jadi tadi didorongkan dengan situasi dan kondisi. Alhamdulillah waktu itu ada peluang saya untuk mencari ilmu gitu, pengalaman di 3 tempat waktu itu saya kerja sama saya kuliah. Itu ada di Sinatria Farm tadi, itu hampir berbarengan lah. Yang pertama memang Sinatria Farm, terus juga ada perusahaan air minum UGM. Saya juga part time di sana selama sehari itu 4 jam. 4 jam. Selanjutnya waktu itu ada peluang juga saya belajar di pengolahan pasteurisasi susu dan yogurt. Saya juga kerja sana, jadi memang full mas. Ketika saya kuliah itu luar biasa, dari pagi sampai larut malam itu full dari saya kerja gitu ya, dan kuliah dan lain sebagainya gitu.
Dan memang paling sangat berkesan itu di Sinatria Farm. Ya mulai pada saat itu Sinatria Farm ini dikenal banyak orang yang datang mas gitu. Di situ ya saya memberanikan diri untuk untuk berani public speaking mas, ketemu dengan banyak orang gitu ya, ngobrol, ketemu banyak orang di situ. Di situ juga saya diamanahi untuk jadi customer service, saya juga diamanahi waktu itu jadi prasarana. Jadi saya butuhin kandang itu luar biasa gitu, saya benerin kandang. Kalau lamanya sendiri saya di Sinatria Farm itu sampai saya 2020 mas. Jadi saya ada 1 tahun yang memang saya sudah telat gitu waktu itu kuliah di UGM-nya gitu ya. Kehajar juga pandemi waktu itu. Ya saya memutuskan untuk saya pengen fokus untuk menyelesaikan kuliah karena itu amanat terbesar ibu saya gitu ya. Ibu saya sampai nyupai gini mas, kamu gak akan mendapatkan kemudahan seluas apapun ketika pendidikan kamu belum selesai. Di situ saya merasa wah kayaknya udah disumpahin ya gitu ya, luar biasa. Makanya dari situ kayaknya nggak mungkin kalau tidak meluangkan banyak waktu untuk kuliah waktu itu. Waktunya saya memutuskan untuk resign dari Sinatria Farm dan fokus untuk ngejar kuliah gitu waktu itu. Sampai tahun 2021 saya lulus kuliah. Ini ketika tahun pertama dan kedua saya lihat memang yang paling utama itu dari segi pemaksimalan ilmunya dulu mas. Itu pemaksimalan ilmunya dulu, manajemen peternakannya seperti apa dan sebagainya. Tapi mentok mas di akhirnya pasti permodalan gitu karena butuh beberapa ratus juta bahkan miliaran untuk bangun peternakan. Tapi memang saya lihat bahwa sebenarnya modal itu saya dapat pelajaran bahwa modal itu bukan sesuatu hal yang penting tapi sesuatu hal yang pasti gitu ya. Makanya dari situ dengan bantuan Ibu Vita juga mengukur mas gitu, membuat bisnis plan tentang peternakan. Di akhirnya karena waktu saya di Jogja orang yang ya istilahnya ngajak gitu ya untuk mengelola sektor peternakan itu luar biasa banyak mas. Orang datang itu yang punya istilahnya mohon maaf ya orang punya modal gitu, ternyata banyak juga yang dia bingung uangnya itu mau dikemana, itu banyak kok mas itu. Asli itu banyak itu. Justru ketika mau ke sektor peternakan ini orang yang peternakan yang dia paham atau berkualitas SDM-nya gitu dari bidang peternakan sangat sedikit mas. Saya sendiri pas di kuliah itu pas waktu itu kerja di sana itu cukup banyak gitu yang menawarkan saya untuk kerjasama waktu itu. Dan saya lihat ternyata ini ada peluang nih waktu itu. Makanya dari situ saya perdalam terus masalah dari pengalaman dan ilmu di bidang peternakannya. Di samping itu saya juga mempersiapkan untuk saya bisa ketika saya membuat farm sendiri itu apa sih gitu, salah satunya kan bisnis plan mas gitu. Jadi saya mempersiapkan bisnis plan, saya mengasah soft skill saya untuk public speaking gitu kan, public speaking untuk bertemu dengan orang, membangun relasi. Waktu itu juga saya nggak kepikiran mas gitu untuk ketika lulus kuliah langsung buka farm, saya nggak kepikiran, tapi berpikir saya bahwa ya siapa tahu dengan saya bisa menjalin relasi atau ngobrol dengan banyak orang, ya siapa tahu itu bakal menjadi sebuah peluang untuk saya gitu di kemudian hari tentunya. Dan alhamdulillah ketika saya lulus kuliah Allah menakdirkan seperti itu gitu ya. Jadi ketika saya lulus kuliah saya ditakdirkan untuk ketemu banyak orang yang memang ya mau untuk bekerja sama di bidang peternakan ini mas. Tapi kenapa saya memilih di Sukabumi? Sukabumi sendiri yang menawarkan saya kerjasama itu ada 3 tempat gitu ya. Ada 3 tempat. Tapi ya kenapa milihnya di Sukabumi gitu ya? Salah satu dasarnya pertama baik lagi mas, saya pengen dekat dengan orang tua, dengan ibu saya gitu. Karena saya juga tahu bahwa ya kunci saya adalah beliau gitu, makanya saya memutuskan untuk menerima yang kerjasama di Sukabumi ya agar dekat dengan orang tua saya. Di satu sisi itu, sisi yang keduanya mungkin ya saya melihat bahwa di Sukabumi itu peluang farm yang dijadikan sebagai sarana edukasi dan farm yang membuka untuk masyarakat untuk belajar dan itu masih sedikit mas gitu. Bahkan cenderung nggak ada waktu itu ya gitu. Peternakan domba khususnya ya di Sukabumi yang dia dikonsep sedemikian rupa. Dan saya lihat karena tren di Sukabumi sendiri wisatanya kan cukup naik daun lah dengan adanya geopark, Ciletuh dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi salah satu alasan saya juga untuk kembali ke Sukabumi. Saya ingin kembali ke tempat saya lahir, di mana saya lahir, dan saya ingin berkontribusi di sana untuk ya membangun daerah tempat tinggal saya sendiri. Bagi saya itu ketika ada orang yang bilang, wah saya butuh modal. Nah, jujur mas, saya modal itu saya
bukan sesuatu hal yang menjadi tantangan luar biasa, karena ya ketika selama kita punya value Mas, ketika kita punya value dari diri kita sendiri, ketika kita punya impian gitu ya, punya konsep, itu untuk mendapatkan permodalan itu sangat mudah menurut saya gitu ya. Ya tadi balik lagi, ketika orang bilang ya modal itu susah, ya kamu punya apa gitu ya, kamu punya konsep apa gitu ya, kamu punya konsep apa, kamu sudah sejauh mana gitu mau menjalankan itu gitu. Ya tips saya untuk ya istilahnya para pemuda gitu ya, para remaja yang masih berkutat di sana, ya kuasai dulu ilmu dan pengalamannya gitu. Ilmu dan pengalamannya dimanapun dalam kegiatan apapun, salah satunya di bidang peternakan. Nah makanya itu juga kenapa saya membuka farm saya itu untuk masyarakat luas sih, biar seperti itu Mas, biar masyarakat itu dengan mudah mengakses gitu ya ilmu dan pengalamannya di bidang peternakan. Karena apa? Orang yang SDM di bidang peternakan yang mumpuni gitu ya, itu masih sangat sedikit Mas gitu. Justru itu banyak itu orang yang membutuhkan ke sini. Dan makanya kenapa farm saya itu dibuka, agar apa? Ketika ada pemuda yang dia punya tenaga dan waktu tapi nggak punya modal, bertemu nih dengan orang yang dia punya modal tapi dia nggak punya tenaga, udah nggak punya tenaga dan udah nggak punya waktu. Nah solusi saya seperti itu, perkuat dulu istilahnya masalah ilmunya gitu, ilmu dan pengalamannya dengan apapun yang memfasilitasimu untuk berkembang gitu ya. Kalau berbicara di awal gitu Mas, permodalan saya bangun farm ini luar biasa. Memang saya waktu itu membuat bisnis plan itu sekitaran 1,3 miliar gitu, 1,3 miliar. Dari orang yang bekerja sama dengan saya ini ya memang luar biasa juga beliau. Dari segi profit juga memang ada menjadi acuannya gitu ya. Tapi dari segi yang lain gitu ya, dari segi kemanfaatan, keberkahan, itu sangat luar biasa beliau itu gitu. Dan cara meyakinkan saya untuk ya saya bilang agar usaha ini terus berjalan gitu ya, ya kita tawarkan berbagai alternatif Mas gitu dari sektor peternakan itu sendiri. Jadi ya tidak hanya terpaku dengan satu pintu gitu ya. Misalkan breeding aja. Ternyata kan ada banyak gitu. Saya itu juga menjadi kesulitan saya memang ketika saya dari Jogja, saya tahu relasi saya banyak di Jogja. Ketika ke tempat baru mungkin jadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Ya tapi itu bisa kok Mas kita kita jalani ketika kita memang sudah punya planning. Planningnya apa tadi? Kita harus memahami dulu bahwa sektor peternakan itu apa aja peluangnya gitu. Untuk kita bisa mendapatkan income itu seperti apa gitu di bidang peternakan itu. Apakah dari hanya ternakannya aja, apakah dari ngurusnya aja atau lain sebagainya. Ternyata kan enggak. Kalau kita berbicara peternakan secara holistik atau secara menyeluruh gitu ya, ya kita akan dapati bahwa peluang peternakan itu sangat luar biasa, dari hulu hingga hilir, dari daging hingga kotorannya gitu kan, dari jasanya juga bisa ada gitu. Tinggal bagaimana kita sendiri bisa memadukan atau menginovasikan peluang-peluang tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu harus terplanning dalam diri kita masing-masing gitu ya, ketika menjalankan sebuah bisnis. Mungkin peluang-peluang ini juga bukan hanya di peternakan, tapi di model bisnis yang lain kita harus merinci bahwa apa saja sih gitu peluang untuk mendapatkan mendapatkan pendapatan itu sendiri. Itu kuncinya sih Mas. Jadi ketika kita sudah bisa meyakinkan itu kepada investor, oke, ternyata di sini nggak cuma ini nih gitu ya masuk, ternyata bisa terbantu dengan yang ini. Ketika plan A ini belum bisa berjalan, ternyata ada plan B, plan C, dan plan D yang bisa bisa menutupi itu gitu. Dan ketika kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik kepada investor, ya mereka dengan senang hati mungkin ya gitu ya. Ya oke, berarti bisa berjalan gitu usaha ini. Gitu sih Mas. Kami ini memang di awal mengusung sebagai salah satu peternakan domba modern yang terintegrasi dengan konsep wisata edukasi di Sukabumi. Harapan saya ke depan memang ya tadi, kita membangun sarana edukasi tentang dunia peternakan domba yang modern tentunya gitu ya, yang modern dari segi pengelolaan dan sebagainya. Ditambah juga kita bisa mengintegrasikan itu dengan sektor yang lain gitu ya. Salah satunya ada pertanian gitu ya. Harapan saya ketika kita sudah melaksanakan itu, kita baru bisa menjual itu sebagai salah satu wisata edukasi. Harapan saya memang ke depan ya tempat ini
bisa dari segi ternaknya bisa berkembang cukup banyak gitu ya. Dari segi pengelolaannya juga secara profesional, dari segi pemanfaatan limbah dan kotorannya sudah diatur sedemikian rupa dan diintegrasikan juga dengan pertanian, banyak pertanian Mas gitu. Baik itu saat ini kita integrasikan hanya dengan sayuran, hanya dengan kebun stroberi, tapi siapa tahu di kemudian hari bisa mengintegrasikan dengan beberapa sektor pertanian atau komoditi yang memang bisa lebih menguntungkan gitu. Nah, biar apa? Biar orang lain yang datang ke sini tertarik Mas itu untuk datang, mengenal dan belajar tentang dunia peternakan gitu. Pedoman saya sebenarnya paling utama ya saya menginginkan diri saya yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh orang tua saya. Orang tua saya mengamanatkan kepada saya harus memiliki kedudukan yang tinggi, harus memiliki dari segi finansial yang cukup, agar apa? Agar bisa membantu banyak orang. Ketika saya mencapai ridhonya beliau gitu ya, ketika saya menempatkan keridhoan orang tua itu di tujuan saya, pasti Allah juga meridhoi itu gitu. Makanya itu pegangan saya itu seperti itu Mas gitu. Jadi Bodogo Farm ini mengusung sebagai salah satu peternakan domba modern yang terintegrasi dengan konsep wisata edukasi di Sukabumi. Kami ini menerapkan 6 manajemen utama, yaitu pertama manajemen ternak modern, yang kedua adalah manajemen pakan mandiri dan modern, yang ketiga adalah manajemen kandang modern, yang keempat adalah manajemen pengolahan limbah peternakan, yang kelima integrasi pertanian, dan yang keenam adalah konsep wisata edukasi. Jadi selain kita juga mengundang banyak orang, selain kita juga memfasilitasi orang lain untuk belajar di farm kita secara umum gitu ya, kami juga membuat sebuah komunitas yaitu Sekolah Ternak Muda Indonesia, di mana fasilitasi ini adalah menjadi sarana untuk masyarakat bisa belajar dan mengenal tentang dunia peternakan yang efektif dan aplikatif dan sesuai dengan kebutuhannya. Kita di Sekolah Ternak Muda Indonesia ini kita menyediakan berbagai kelas yang bisa diikuti oleh masyarakat sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Pertama ada kelas pemula, yang kedua ada kelas anak kandang, yang ketiga juga ada kelas kepala kandang dan juga manajer farm, yang selanjutnya adalah yang terakhir itu kelas investor dan owner. Nah itu teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan tersebut di Sekolah Ternak Muda Indonesia. Dari segi biaya, ya pada intinya kalau dari yang kelas pemula dan kelas anak kandang itu kita usahakan ada investasi yang terjangkau oleh banyak orang gitu ya. Dan kembali lagi bahwa investasi ini untuk fasilitasi yang diberikan gitu kepada mereka gitu, untuk ganti nominalnya sekitaran 150.000 Mas gitu kalau untuk itu. Ya cukup lah gitu untuk istilahnya memfasilitasi mereka, welcome drinknya, terus kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kalau misalkan di kelas-kelas yang lain belum saya pastikan, tapi insya Allah biayanya, investasi yang mereka berikan itu cukup terjangkau dibanding dengan dibanding dengan mereka melaksanakan sendiri Mas gitu ya, tiba-tiba bermodal berapa juta gitu ya, dan tiba-tiba ada struggle, ya lebih baik menginvestasikan dulu untuk belajar terlebih dahulu gitu Mas. Saya juga menginginkan atau saya juga membuka seluas-luasnya Bodogo Farm ini untuk bisa diakses oleh siapapun gitu. Baik dari segi dia anak-anak gitu ya, remaja maupun orang tua, silahkan datang ke Bodogo Farm ketika Anda semua atau teman-teman semua mau mengenal dan belajar tentang dunia peternakan. Karena ada banyak hal di bidang peternakan ini yang bisa kita manfaatkan. Kalau mau mendapatkan banyak informasi terkait Bodogo Farm, bisa follow di Instagramnya, follow juga di Facebook, follow juga di TikTok juga kita hadir, snack video juga ada, dan juga ada di YouTube-nya juga Mas gitu. Dengan nama Bodogo Farm semua, Bodogo Farm, di IG Bodogo Farm, TikTok Bodogo Farm, snack video Bodogo Farm, dan di YouTube juga Bodogo Farm. Atau teman-teman juga bisa datang langsung ke Bodogo Farm itu sendiri yang terletak di Cicurug, Sukabumi. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channelnya Halo Bos. Oke.